bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan membahas dalam konteks besar kita, yaitu peningkatan potensi diri. Dan peningkatan potensi diri seperti sudah saya sebut di segmen sebelumnya, bahwa dibentuk ke dalam 3 aspek, yaitu kesadaran diri yang terus-menerus, peningkatan kemampuan, dan peningkatan kapasitas pilihan-pilihan yang kita ambil agar menambah kemampuan dan dapat menghasilkan peningkatan kapasitas potensi diri. Pilihan apa yang harus kita ambil saat ini? Yaitu pilihan untuk berani keluar dari zona nyaman. Pilihan untuk keluar dari zona nyaman itu disebut pilihan berani mengambil resiko. Tidak ada orang yang secara alami, secara natural mau mengalami resiko. Misalnya saja, mungkin saat ini kita sedang menghadapi satu resiko. Mungkin kita sedang mengambil proyek, namun resikonya besar banget. Atau mungkin kita lagi ingin mengambil satu keputusan yang signifikan, tapi kita takut mengambil resikonya. Sebenarnya ketika kita takut mengambil resiko, ketika melakukan satu hal yang besar, semuanya pernah mengalaminya. Namun di sisi lain, ada orang yang gak berani mengambil resiko. Gak berani mengambil resiko di sepanjang hidup mereka. Dan mereka menyadari bahwa itu menghambat mereka dan membatasi potensi mereka. Nah, apapun kondisi kita saat ini, ada beberapa tips di dalam pengambilan resiko. Yang pertama, jadikan realitas sebagai teman ketika masa-masa penuh dengan resiko tinggi. Ketika kita mengambil resiko yang tinggi, kita tidak bisa bergantung kepada tren yang ada atau pemikiran-pemikiran yang sekilas aja ada. Karena hal-hal itu enggak mampu menahan beratnya resiko. Kita perlu memahami apa yang kita hadapi. Kita perlu mengevaluasi skenario yang terburuk dan melihat realitas tanpa takut. Bagaimana sih caranya kita melihat realitas ketika kita mengevaluasi suatu resiko? Ajukan banyak pertanyaan dan coba jawab. Misalnya, pertanyaan seperti ini. Siapa saja yang telah melakukannya? Kita lihat di situ siapa saja. Kita bisa cari orang-orang yang pernah melakukannya. Lalu, seberapa buruk akibatnya? Kita lihat. Lalu, seberapa baik hasilnya? Lalu, bisa enggak saya menguji cobakan terlebih dahulu? Saya uji coba terlebih dahulu sebelum nanti yang benar-benarnya kita coba dulu, bereksperimen dulu. Lalu apakah ada celah di situ untuk kesalahan? Lalu apakah saya yakin pada diri saya sendiri? Dan apakah saya yakin pada tim kerja saya atau orang yang bersama-sama dengan saya? Nah,
Semakin banyak kita mengajukan pertanyaan, itu semakin baik. Dan semakin banyak juga kita bisa menjawab, itu semakin baik. Yang kedua, tips untuk berani mengambil resiko adalah belajar merasa nyaman di luar zona nyaman kita. Belajar merasa nyaman di luar zona nyaman kita. Resiko sangat jarang terasa nyaman. Resiko selalu menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman. Namun, disitulah kita harus berada ketika kita mengambil resiko berat. Bagaimana cara melakukannya? Ambil contoh, bagi saya secara pribadi, ketika saya pertama kali berbicara di ruang publik, saya takut. Saya keringat dingin. Ketika pertama kali saya dipanggil oleh bos saya gugup, saya takut, saya penuh dengan deg-degan. Semua orang seperti itu. Jadi, apapun yang saya lakukan pertama kali, itu pasti saya merasa takut. Kita harus menghadapi emosi dan keraguan kita untuk bisa terus sukses dalam lingkungan yang beresiko tinggi. Kita harus terus nyaman dengan hal yang tidak nyaman. Ada 3 strategi untuk membuat kita berani memulai keluar dari zona nyaman kita. Yang pertama, jangan melihat cermin. Artinya apa? Alihkan fokus kita ke hal selain diri sendiri. Alihkan fokus kita ke hal selain diri sendiri. Ingatlah selalu bahwa hidup bukan tentang kita saja. Jangan mengkhawatirkan bagaimana citra diri kita di mata orang lain. Dan jangan takut kalau kita terlihat buruk. Lalu yang kedua, jangan menghitung kegagalan. Hitunglah pelajaran yang dipetik dari kegagalan tersebut. Daripada kita menghindari kegagalan, kita mendingan belajar dari kegagalan tersebut. Daripada kita menghindari kegagalan, mendingan tanyakan gini, apa sih pelajaran yang saya petik dari kegagalan itu? Ketika kita mencari pelajaran, itu akan membuat kita lebih nyaman dan berani mengambil resiko. Strategi yang ketiga, kurangi fokus pada rasa takut dan lebih berfokus pada impian kita. Kalau kita berfokus pada impian, hati kita akan siap 100% dan kita siap mengambil resiko. Jadi, itulah tips di dalam pengambilan resiko, dan kita akan lanjutkan tips berikutnya pada segmen berikutnya. So, salam untuk berani mengambil resiko dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.